Apa hukumnya panitia kurban dapat daging? Siapa saja panitia kurban itu? Jadi saya ceritakan dulu pelaksanaan kurban yang asli, yang original. Bagaimana cara proses Nabi Ismail disembelih? Apakah sempat disembelih atau tidak? Wa tallahu lil jabin. Tallahu lil jabin. Surat As-Saffat ayat 103. Yang punya Quran bisa dibuka. Surat As-Saffat ayat 103. Wa tallahu lil jabin. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menyiapkan anaknya itu di atas altar tempat penyembelihan. Diletakkannya lah pisau itu di leher Ismail. Ismail merasakan dinginnya pisau itu di dalam. Kata ahli tafsir. Pulang antum dari sini nanti pergi ke dapur, ambil pisau itu letakkan di sini. Terasa dingin, begitulah perasaan Ismail waktu itu. Tinggal menariknya aja lagi. Begitu pas mau ditarik, wa fadainahu bidzibhin 'azim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar. Datanglah malaikat membawa seekor kabsh. Kita menyebutnya kibas, domba, bukan kambing kacang kurus yang bulunya pendek, yang gondrong. Tallahu lil jabin. Sudah diletakkan. Kalau kita menghadap ke arah Makkah, di depan kita ada Jumrah Ula Wusta Aqabah, sebelah kiri ada bukit, di atas ada istana raja. Tengok di bawah tuh ada bulan, dia di atas macam kubah kecil, macam tiang listrik. Sampai sekarang masih ada. Disitulah tempat penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Begitu kata ahli tafsir. Digantikanlah. Berapa lama Nabi Ibrahim menunggu anak Ismail ini? Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. 86 tahun. Kalau antum nanti jumpa bapak-bapak umur 86 tahun menggendong anak, itulah Nabi Ibrahim AS. 86 tahun. Menikah dengan Sarah, tak ada anak. Tuduh orang Sarah ini atim, mandul, tak mungkin punya anak. Menikah dengan Hajar, tak ada anak. Setelah 86 tahun, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Hajar mengandung anak. Isma, kabulkanlah. Tuhan. Isma, kabulkanlah. Tuhan. Ismail, kabulkanlah wahai Tuhan. Kabulkanlah wahai Tuhan. Bahasa Ibrani Tuhan. Israel, Isra artinya hamba. Tuhan. Israel, hamba Tuhan. Bahasa Arabnya Abdus Somad. Saya ini kalau bahasa Ibraninya Israel, hamba Tuhan. Israel, Israel, Mikael, Tuhan. Bahasa Arabnya ilah. Ilah. La ilaha illallah. Setelah umur Ismail 13 tahun, Sarah yang sudah divonis tak akan mungkin punya anak, mengandung. 86 tambah 13 99.
waktu Ishak lahir umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Antum jumpa orang umur 99 tahun, putih kumis, janggut semua, lahir anak. Istri yang diponis tak akan punya anak, tiba-tiba mengandung, umur 99 tahun. Tersenyum Nabi Ibrahim waktu mengandung Ishak. Bahasa Arabnya Yithak, bahasa Ibraninya Yitzhak. Yitzhak artinya senyum. Senyum. Lucu dia menengok perbuatan Allah itu kepada dia. Kan lucu itu. Sudah diponis orang tak akan punya anak, sampai mati ke bini kau ni tak akan mengandung. Nikah dengan Hajar, punya anak, setelah 13 tahun rupanya bisa mengandung. Kan lucu, pada akhirnya rencana Allah untuk kita itu indah. Akhirnya kita hanya tersenyum. Ishak, senyuman yang indah. Siapa nama anak kau? Smile. Senyuman yang indah. Antum pikirkanlah kehidupan antum yang menyakitkan, yang perih, tapi nanti setelah 10-20 antum tersenyum. Ternyata rencana Allah itu indah. Ustaz kenal Profesor Anu? Kenal, saya bilang. Kawan saya dekat sekali sama saya. Saya dulu sekamar sama dia Pak Ustaz waktu kami kuliah di PGA. Sekolah di PGA sini, iya. Itu Mandua itu dulu namanya PGA Pak Ustaz. Kami tinggal sama-sama di masjid. Oh, jadi Bapak sekamar sama dia? Sekamar Pak Ustaz. Itu telur ayam itu dulu dibaginya 2 Pak Ustaz. Kuningnya pagi, putihnya malam. Senyum dia sekarang. Padahal dulu menangis dia. Asal udah ujung-ujung bulan Pak Ustaz, minyak jelantah itu disapu sama nasi itu Pak Ustaz. Itulah makanan kami Pak Ustaz. Indah. Jadi antum kuliah semangat, tulis semua hari ini. Itu menjadi novel bestseller 20 tahun akan datang. Luar biasa itu. Apa hukumnya panitia kurban dapat daging? Siapa saja panitia kurban itu? Jadi saya ceritakan dulu pelaksanaan kurban yang asli, yang original. Pada tanggal 1 saya pun membeli kambing. Saya tambatkan di depan rumah. Saya kasih makan, kasih minum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pagi balik dari sembahyang. Saya pun mengambil kambing saya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lalu saya makan hatinya sikit, belah, ambil hatinya, cuci, jangan sampai makan darah, haram, najis. Kasih limau, bakar, masak, makan. Itulah makanan yang pertama disuap pada tanggal 10 Zulhijjah. Dari subuh tak ada makan, untuk ambil barokah. Perintah Allah dalam Quran, kulu minha, makanlah sebagian hewan kurban, sisanya at'imul ba'isal faqir, bagi fakir miskin. Itulah kurban yang paling the best, afdal. Anak bini saya mau makan Pak Ustaz, di bawah afdal, bagi 1/3 untuk anak bini, 1/3 jiran tetangga kawan, 1/3 fakir miskin. Bagus. Tak ada pakai panitia. Tapi karena saya tak sanggup membeli kambing, memotong kambing, menguliti kambing, akhirnya saya datang ke masjid. Pak Ketua Masjid, aku tak bisa mengolah kambing. Kenapa tak bisa Pak Ustaz? Asal ku tengok kambing ini naik darah tinggi. Lalu panitia, ketua masjid pun mengumpulkan panitia. Itu asal muasal asbabun nuzul munculnya panitia. Kalau menjadi panitia, siap relawan, rela keluar keringat sebesar cendawan. Kalau tak sanggup, kalau berharap dapat balasan, jangan jadi panitia.
Bagus tak usah adakan panitia, karena untungnya tak seberapa, haramnya saja yang dapat. Kalau tak siap mental, jangan, karena makan haram. Kalau memang siap panitia, saya siap menyerahkan tenaga. Dapat tak dapat, maka ini saya lillahi ta'ala. Itu kalau mau jadi panitia. Jangan berharap dapat kepala, dapat ini. Nah. Lalu kemudian setelah musyawarah semua, bapak-bapak yang berkorban, ya, bagaimana kalau panitia ini kita kasih 2 plastik? 1 plastik sebagai peserta, 1 plastik sebagai pekerja, bukan upah, tapi sebagai hadiah. Kata yang berkorban, setuju, halal. Ada 2 yang tak bisa dikasih hadiah, karena dia mesti dikasih upah. Pertama, tukang potong. Yang kedua, tukang kulit. Itu jangan kau kasih seplastik, naik parang ke atas. Tukang potong, cakapkan baik-baik. Bapak kan tukang potong, ya. 1 kepala berapa, Pak? Alah, nggak usah lah, Pak, tahu. Serius berapa? Ya saya biasa 1 kepala dibayar 100. Kasih dia 100. Jangan basa-basi. Kalau biasa dia 1 kepala 100, ke masjid kita ada 10 ekor, kasih dia 1 juta. Dari mana duit ini diambil? Makanya akad di awal itu, saya bayarkan 2.900.000 untuk kurban dan biaya operasional tunai. Akadnya di awal. Sapi dibawa dari Muara Lembu, ongkos survei, ongkos truk dari Muara Lembu ke Rimau Panjang, sampai di sini tak langsung dipotong, jaga malam. Tukang jagal sama tukang kulit itu diambil dari biaya operasional. Ini perlu saya sampaikan karena ini panitia. Tidak ada diambil dari kas masjid, tak ada. Haram mengambil kas masjid untuk itu, karena orang bersedekah untuk masjid, bukan untuk kurban. Nah, jadi panitia kalau dia siap keluar tenaga, keluar keringat, masuk. Tapi kalau tak siap, jangan. Saya capek-capek ini cuma dapat seplastik. Tahu kenapa? Kenapa kamu mau dibeli dia? Berapalah harga daging itu? Nah, ini tentang masalah kurban. Apa hukumnya panitia kurban dapat daging sebagai hadiah? Boleh. Sebagai upah? Tak boleh. Tak boleh kasih kepala sebagai upah, kulit sebagai upah, tak boleh. Jadi kulit macam mana? Kulit kalau digunting halus-halus busuk, tak ada pandai mengolah. Jadi kulit di mana? Kulit dijual. Tapi hadisnya jelas, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurban baginya. Maksud menjual di situ merubah kulit jadi duit, duitnya diambil balik, tak boleh. Itu sama dengan sudah memberikan untuk Allah, diminta balik, tak boleh. Jadi kulit ini dikasih kepada yang siapa pandai mengolah kulit. Nampak iklan jange.com. Bisa kalian ngolah ini? Bisa. 1 lembar berapa kalian beli? 100. Kami punya 10 lembar, 1 juta. Dibagikan ke fakir miskin. Tidak panitia, tidak untuk upah, tidak untuk masjid. Dibagikan kepada fakir miskin. Masjid tak boleh mengambil, tak ada jatah masjid hewan kurban. Apa hukumnya merayakan ulang tahun di pondok, di panti, tapi tetap pakai acara potong kue? Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Hari Senin aku mengenang hari lahirku, aku beribadah kepada Allah. Ibadah yang paling afdal puasa. Itu dalil boleh meningkatkan kesyukuran pada hari kelahiran.
Ini pertanyaannya mancing-mancing saya untuk ingat hari lahir saya nampaknya. Boleh menambah kesyukuran di hari kelahiran. Salamun alayya, keselamatan untukku. Yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, kata Nabi Isa alaihissalam. Itu menunjukkan boleh mengenang hari kelahiran. Nampak Ustaz Somad ini mencela-mencela ini. Dulu dalam video yang lama Ustaz bilang tak boleh. Makanya dengarkan baik-baik. Bukan mengenangnya tak boleh, bukan bersedekahnya tak boleh. Yang tak boleh itu menghembus api, karena itu perbuatan orang penyembah api, namanya Majusi dari Persia. Apinya api abadi. Di saat menghembus api itulah memanjatkan doa untuk setahun ke depan. Panjatkan doa, hembus api. Tidak boleh. Diundang anak yatim, fakir miskin, sedekah, makan, bagus, bersyukur kepada Allah, muhasabah. Undang ustaz ceramah, judulnya mati. Ingat mati. Umur kita sudah banyak terpakai, sudah dipakai 60, tinggal 3 tahun lagi. Apalagi yang ulang tahun yang ke-63, ulang tahun 62. Menurut hitungan Masehi pula itu. Kalau hijrah udah lama mati sebetulnya.